Bansos adalah kewajiban negara yang harus ditunaikan kepada fakir miskin dan orang terlantar. Siapapun penguasa wajib mengeluarkan bansos. Dan itu bukan kebijakan dia. Itu perintah dari konstitusi. Jadi bagi Bang Kicca, kalau ada paslon yang didukung oleh partai-partai yang secara naratif ketua umumnya mengumumkan bahwa bansos itu adalah program dari pemerintah penguasa, Bang Kicca tidak akan memilih siapapun calonnya. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi rumah gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicca Ujalata. Teman-teman, menjadi orang baik itu biasa, menjadi orang biasa itu baik, tetapi menjadikan kebaikan sebagai suatu kebiasaan itu baru luar biasa. Hari ini Bang Kicca ingin berkicau, berceloteh, atau tepatnya menjawab pertanyaan seorang teman tentang kepada siapa sepantasnya, sepatutnya suara dia berikan, khususnya dalam kontestasi Pilpres yang waktu penyelenggaranya akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Jadi lebih kurang ada 3 minggu di depan mata. Mungkin pertanyaan dari teman Bang Kicca ini juga banyak menjadi pertanyaan dari banyak orang-orang di luar sana. Mereka galau, mereka ragu, mereka masih belum tahu kemana suara akan mereka lakukan. Sebelum Bang Kicca menjawab pertanyaan tersebut, Bang Kicca ingin kita memahami dulu apa pentingnya sih Pilpres ini atau pemilu ini bagi kehidupan kita. Pertanyaan ini Bang Kicca lakukan karena banyak dari teman-teman kita di luar sana yang apolitis, yang dengan percaya diri menyatakan bahwa yang menentukan maju mundurnya kita, yang menentukan makmur tidaknya kita, yang menentukan sukses tidaknya kita adalah diri kita sendiri. Jadi tidak ada gunanya kita ikut serta dalam pemilu, dalam copras-capres kata mereka. Karena apa? Based on past experience, berdasarkan pengalaman masa lalu, orang-orang itu setelah terpilih ternyata dia lupa dengan janji-janjinya dan tidak terlihat ada kontribusi realnya terhadap yang memilih. Ini kan pendapat yang banyak kita temukan di masyarakat. Dan kekecewaan ini menurut Bang Kicca wajar karena memang sepanjang yang Bang Kicca lihat, pemimpin-pemimpin itu seringkali lupa dengan apa yang dia janjikan, seringkali tidak peduli dengan tugas pokok yang dia harus lakukan sesuai dengan perintah dari konstitusi. Bang Kicca ingin memberi penjelasan kepada teman yang apolitis ini bahwa pemimpin itu sangat berarti bagi kita sebagai warga bangsa, sebagai masyarakat. Kerajinan kita dalam berjuang, bekerja, belajar, berikhtiar itu akan lebih cepat pencapaiannya jika didukung, disokong oleh pemimpin yang benar-benar friendly, yang benar-benar paham akan apa yang menjadi problem kita secara keseluruhan. Bagi ambil contoh kecil saja. Memang benar kalau kita ingin maju, katakanlah kita sebagai seorang pedagang, ya kita harus belajar bagaimana menjadi seorang pedagang yang baik. Banyak hal yang harus kita pelajari, memilih barang dagangan, mencari lokasi, manajemen keuangan, bagaimana memuaskan pelanggan, dan banyak ilmu lainnya. Tetapi jika apa yang kita lakukan ini disupport oleh kebijakan pemerintah yang katakanlah mampu membuat ekosistem, kalau kita pedagang tentu kita butuh pembeli. Dan pembeli itu kemampuan dia untuk berbelanja ditentukan oleh daya beli dia. Daya beli dia ditentukan oleh penghasilan mereka. Dan penghasilan ini ada yang sifatnya pengeluaran pasti yang mau nggak mau harus mereka keluarkan, dan itu di dalam pengeluaran pasti tersebut katakanlah ongkos transportasi, biaya bensin dan segala macam, itu ada unsur kebijakan pemerintah yang menentukannya. Bang Kicca ambil contoh soal bagaimana harga BBM bisa memengaruhi seorang pedagang. Jadi narasi yang kita terima belakangan ini soal kenaikan harga BBM adalah kenapa harus dinaikkan? Karena itu membakar-bakar uang. Ya mungkin membakar-bakar uang kalau subsidi itu tidak tepat sasarannya. Tetapi jika subsidi tepat sasarannya itu bukan membakar uang. Itu bagian dari tanggung jawab negara mendistribusikan keadilan sosial. Jika harga BBM dinaikkan tanpa melihat kemampuan dari para warga masyarakat dalam menanggung beban pengeluaran, maka katakanlah seorang konsumen yang biasa belanja di toko kita, karena kenaikan harga BBM itu mengakibatkan spending mereka terhadap barang yang kita sediakan, yang biasa mereka konsumsi, itu terganggu. Sehingga mereka tentu dalam prioritas yang utama harus diutamakan. BBM adalah kebutuhan pokok yang menunjang kegiatan sehari-hari, sehingga mau tidak mau BBM harus diutamakan. Dan harga BBM yang naik itu berkorelasi dengan laris tidaknya dagangan dari kaum pedagang di bawah sana.
Jadi itu contoh kecil bagaimana sebenarnya kalau kita mendapatkan seorang pemimpin yang bijak, yang paham akan keadaan masyarakatnya dan tahu apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, first thing first, tentu kerajinan kita, kemauan kita untuk maju itu akan lebih cepat. Karena apa? Didukung oleh kebijakan pemerintah. Itu satu. Yang kedua, pemerintah yang kita pilih itu juga mengelola uang, budget APBN. Kita beri amanah, kekuasaan, kewenangan untuk memungut pajak dari masyarakat, lalu dia juga kita beri kewenangan, tentu saja bersama-sama dengan DPR, untuk menyusun budget, anggaran, kemana uang ini akan dibelanjakan. Kalau mereka paham akan, katakanlah problemnya petani, soal pupuk yang mahal, yang mengakibatkan profit, keuntungan dari peroleh petani itu tergerus banyak karena pupuk, atau produktivitas dari tanaman mereka menurun karena tidak diberi pupuk, maka tentu pemerintah yang bijak, yang paham bahwa ada banyak petani di negeri ini, puluhan juta, ratusan juta barangkali, dan mereka adalah orang-orang yang bekerja keras, sudah saatnya mereka menikmati hasil kerja keras mereka ini, dan di balik mereka itu ada ketahanan pangan. Tentu pemerintah yang waras otaknya, yang paham akan kebijakan yang seharusnya dia ambil, prioritas utama, akan membuat budget untuk subsidi pupuk pada porsi yang seharusnya. Begitu juga dengan nelayan atau profesi-profesi lainnya yang dalam kelas di negeri ini memang harus mendapat perhatian khusus agar mereka bisa berangkat, katakanlah dari kelompok yang rentan, miskin, menjadi kelas menengah. Jadi sekali lagi teman-teman, begitu berartinya pemimpin ini dalam menentukan makmur tidaknya kita, dalam menentukan sukses tidaknya kita. Termasuk juga pelajar misalnya, kalau pemerintah yang benar-benar paham bahwa pendidikan sumber daya manusia adalah cara cepat untuk meningkatkan kemakmuran, kualitas hidup, tentu mereka akan mengalokasikan dana yang besar pada pendidikan. Dan pendidikan tinggi harus disubsidi, sehingga semua orang mempunyai kesempatan untuk, katakanlah, mengupgrade kapasitasnya melalui dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi. Jadi itu semua adalah konteks bagaimana pentingnya peran seorang pemimpin bagi kehidupan kita. Jadi sekali lagi, bagi teman-teman yang apolitis, yang skeptis, yang terlalu percaya diri bahwa maju mundurnya aku ditentukan oleh diriku, buka wawasan kalian bahwa ada kontribusi dari pemimpin dalam mencapai apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi cita-cita kita. Jika kita mendapatkan pemimpin yang benar, pemimpin yang paham akan tugas pokoknya, pemimpin yang mengerti yang mana yang harus lebih dahulu, maka insya Allah kita semua akan menuju kehidupan yang lebih baik dibanding kehidupan sebelum-sebelumnya. Lalu yang kedua, Bang Ica ingin membahas bagaimana caranya kita dalam menentukan pilihan. Ya, yang paling penting kita pahami sekarang bahwa memilih orang itu bukan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan pikiran, berdasarkan akal waras, akal sehat. Kalau dasarnya adalah perasaan, artinya apa? Kita tidak punya alasan yang rasional, yang logis. Sehingga seringkali perasaan itu diombang-ambingkan oleh informasi-informasi sesat yang datang ke genggaman kita atau ke kuping kita. Bagaimana caranya kita dalam memilih dengan menggunakan akal sehat? Tentu pertama kita harus setuju dulu bahwa yang kita pilih adalah seorang pemimpin, orang yang akan mengomando kita selama 5 tahun ke depan, orang yang akan tugas utamanya mendistribusikan keadilan sosial dalam 5 tahun ke depan, orang yang akan menghitam putihkan kebijakan di negeri ini dalam 5 tahun ke depan. Karena itu tentu kita lihat dulu kapasitasnya. Kapasitas ini yang paling objektif adalah kita lihat pendidikan formalnya dulu. Kita bandingkan antara paslon 1 sampai paslon 3. Baik itu capresnya maupun cawapresnya. Lalu yang kedua adalah kita lihat pengalaman leadership-nya, kepemimpinan dia. Kepemimpinan ini sesuatu yang memang bisa dipelajari, tapi bagi orang yang yakin bahwa kepemimpinan ini juga ada talenta bawaan. Jadi kita lihat dari remaja sampai saat ini, bagaimana kiprahnya di dalam masyarakat, dalam organisasi. Katakanlah di SMA, apakah dia aktif di OSIS, sebagai apa? Di universitas, apakah dia aktif di senat, sebagai apa? Lalu pada saat dia kembali kepada masyarakat, di organisasi apa dia terlibat?
Lalu yang ketiga kita lihat ada nggak inisiatif. Jadi pemimpin itu adalah orang yang sebenarnya dia rela mewakafkan waktunya, dirinya, bahkan mungkin materinya kepada masyarakat. Itu panggilan kepemimpinan. Dan kita lihat di masa lalu, ada nggak orang-orang ini, para capres-cawapres ini, secara voluntary memberi manfaat kepada masyarakat. Bagi saya contoh, misalnya Anies Baswedan, dia melahirkan apa yang disebut dengan Indonesia Mengajar. Jauh sebelum dia menjadi gubernur, jauh sebelum dia menjadi bagian dari dunia politik di Indonesia. Dia menginisiasi satu gerakan yang mengumpulkan orang-orang pinter yang tamat dari perguruan tinggi ternama untuk rela dikirim menjadi staf pengajar di pelosok-pelosok Indonesia. Dan gerakan itu sampai saat ini masih berlanjut. Itu naluri, panggilan hati seseorang, ya sepantasnya seorang pemimpin ya, begitulah. Belum ditunjuk menjadi pemimpin, tetapi sudah memberi manfaat kepada masyarakat. Kita jejak di paslon 1, paslon 2, dan paslon 3. Itu soal si pasangan calon. Bisa juga kita lihat jejak rekam kalau dia pernah menjadi pejabat pemerintah, bagaimana jejak rekamnya, bagaimana kinerjanya, bagaimana performanya, itu menjadi referensi kita sebagai pembanding antara satu calon dengan calon yang lain. Tinggal kita beri skor, nilai dari masing-masingnya. Lalu yang kedua, kita lihat pendukungnya, jadi circle-nya. Tentu seorang capres itu, circle utamanya adalah para partai politik. Partai politik direpresentasikan oleh ketua umumnya dan orang-orang di lingkaran partai. Bagi Bang Kicca, jika ada calon atau pasangan calon yang didukung oleh partai yang entah paham, entah tidak tentang bantuan sosial, yang dinarasikan oleh ketua umumnya seolah itu adalah bantuan presiden. Lebih spesifik lagi, presiden saat ini mereka menyebut sebagai bantuan Pak Jokowi, programnya Pak Jokowi. Itu bagi Bang Kicca, ketua umum partai tersebut adalah orang yang sesat dan menyesatkan masyarakat. Jadi jika ada pasangan calon yang dikelilingi oleh partai politik yang membangun narasi-narasi seolah bansos adalah bagian dari program presiden saat ini, bagi Bang Kicca ini adalah tipu daya, sesat, dan sungguh tidak beretika. Kenapa? Karena bansos itu sebenarnya menggunakan kata bantuan saja itu udah salah. Itu udah manipulatif menurut Bang Kicca. Kenapa? Perintah konstitusi, fakir, miskin, dan orang terlantar dipelihara oleh negara. Jadi itu kewajiban negara dan hak dari fakir miskin itu untuk mendapatkan, ya katakanlah penopang hidup mereka. Apalagi sekarang dengan memanipulasi seolah-olah itu adalah kebaikan dari pemimpin. Tidak, sekali lagi bansos adalah uang yang diambil dari masyarakat, dikumpulkan, dibudgetkan di APBN, lalu dikeluarkan. Kenapa? Karena itu perintah dari konstitusi, fakir miskin dan orang terlantar. Jadi siapapun pemerintahnya, dia harus menanggung fakir miskin dan orang terlantar. Jika dia tidak melaksanakan itu, maka dia telah mengabaikan perintah konstitusi. Dan itu layak di-impeach. Dan jika ada pemimpin yang playing heroes, seolah bansos, uang kita, uang pajak kita, uang dari masyarakat itu, uang dari kantongnya, uang dari nenek moyangnya, itu adalah pemimpin yang sesat. Bansos adalah kewajiban negara yang harus ditunaikan kepada fakir miskin dan orang terlantar. Siapapun penguasa wajib mengeluarkan bansos. Dan itu bukan kebijakan dia. Itu perintah dari konstitusi. Jadi bagi Bang Kicca, kalau ada paslon yang didukung oleh partai-partai yang secara naratif ketua umumnya mengumumkan bahwa bansos itu adalah program dari pemerintah penguasa, Bang Kicca tidak akan memilih siapapun calonnya. Itu yang kedua, soal siapa orang di sekelilingnya. Lalu yang ketiga, soal bagaimana calon-calon tersebut memberi penjelasan, pencerahan kepada kita kemana negeri ini mau dibawa. Jadi janji-janji dia, visi misi dia tidak hanya sebatas tertulis di kertas, tetapi dia bersedia berdialog, dia bersedia diundang kemanapun, dikritik, ditanya, bahkan diserang. Dia dengan senang hati akan memberi penjelasan, akan menjawab. Dan dari ketiga paslon ini yang Bang Kicca lihat, pemimpin yang mau datang, melayani semua undangan, kemudian memberi kita wawasan kemana arah kebijakan akan dilakukan, itu adalah paslon nomor 1. Jadi Bang Kicca menyarankan kepada teman Bang Kicca ini, pilihlah paslon nomor 1 kalau mau menggunakan akal waras dalam menentukan pilihan. Teman-teman, tentu sekali lagi pilihan tergantung kita, tetapi Bang Kicca menghimbau, mari kita gunakan akal waras kita dalam menentukan pemimpin. Salah memilih, salah menentukan, maka ongkosnya terlalu mahal bagi kita. Dan sekali lagi,
memang maju mundurnya kita, sukses tidaknya kita ditentukan oleh rajin dan tidaknya kita dalam bekerja, rajin dan tidaknya kita dalam belajar. Tetapi ketahuilah ada variabel lain yang di luar kendali kita, kontrol kita. Yang jika variabel tersebut tepat kita memilihnya, maka apa yang akan menjadi cita-cita kita itu akan lebih cepat terwujud. Ada kontribusi real seorang pemimpin yang akan mempengaruhi seluruh negeri ini, seluruh profesi, seluruh semesta Republik ini. Dan terakhir bagi saya ingin juga memberitahu teman-teman, satu-satunya pemimpin yang kriteria, filter, acuan dia dalam mengambil keputusan, menentukan satu kebijakan, jelas itu adalah Anies Baswedan. Anies punya 4 kriteria. Ya teman-teman, ada 4 kriteria teman-teman. Kriteria pertama adalah apakah keputusan, kebijakan yang akan diambil ini itu benar-benar sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Itulah filter pertama dari Anies Baswedan dalam mengambil kebijakan publik. Dimulai dengan pertanyaan, apakah kebijakan ini, keputusan ini benar-benar telah sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Lalu setelah lolos filter pertama, Anies akan lanjut di filter kedua. Apakah kebijakan ini, keputusan ini benar-benar telah merupakan kepentingan umum. Jadi jumlah menentukan di sini artinya apa? Tidak ada satupun kebijakan terlahir yang sifatnya untuk kepentingan kelompok personal. Itu benar-benar difilter. Lalu yang ketiga, Anies akan melakukan pendekatan. Apakah kebijakan ini, keputusan ini benar-benar based on data, didukung oleh informasi, oleh data. Jadi ada scientific approach, pendekatan keilmuan. Baru yang keempat, apakah ini telah sesuai dengan undang-undang, konvensi, atau aturan yang berlaku. Jadi pejabat publik yang menyatakan apa yang menjadi filternya, acuannya dalam mengambil satu kebijakan secara transparan hanya Anies Baswedan. Ingat ya teman-teman. Dan menurut Bang Kicca, kenapa banyak kelompok orang tertentu yang tidak memilih Anies atau takut memilih Anies? Karena apa? Karena saat ini barangkali saja apa yang sedang dia nikmati, kalau diayak pakai filternya Anies Baswedan ini, itu bisa terpental. Jadi ada orang-orang yang saat ini menikmati, katakanlah, exclusivity dalam negeri ini, tidak mau kenikmatannya ini hilang karena transparannya pengambilan keputusan, jelasnya acuan yang akan dipegang oleh Anies Baswedan dalam menentukan kebijakan, maka orang-orang ini khawatir. Jadi teman-teman, mari sekali lagi kita gunakan akal waras kita dalam menentukan pemimpin. Jangan salah memilih, jangan gunakan perasaan, gunakan kewarasan. Demikian Kicca pendek. Respon Bang Kicca soal pertanyaan teman Bang Kicca, siapa seharusnya yang paling pas dia pilih di 2024. Sekali lagi, yang paling pas adalah paslon nomor 1. Kalau digunakan alasan objektif, akal waras, lalu dikomparasikan dari 3 calon tersebut, diberi scoring bagi Bang Kicca, siapapun yang punya akal waras, pilihannya akan jatuh kepada nomor 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sambut pemilu dengan riang gembira. Salam sehat dan bahagia.